Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya, Mitra Koloni Channel, MKC. Sebagaimana kita akan live ke depannya, kurang lebih 1 jam. Ya, tema kita yaitu tentang seberapa pentingkah kebersihan sirip pada burung walet. Dan kenapa tema ini saya angkat? Karena memang hal ini sangat penting menurut saya, karena tidak jarang sekali sahabat Waleter ya yang gagal mengelola RBW-nya disebabkan karena siripnya kotor. Ya, kotor itu bisa disebabkan karena debu yang mana jarang sekali dibersihkan secara berkala ya. Terus yang kedua disebabkan karena adanya jamur yang tumbuh. Ya, kedua hal ini sobat Waleter ya kadang kita lengah. Kita menganggap hal ini sangat remeh, ya, dan juga jarang sekali membersihkan sirip ya. Padahal itu adalah kunci kesuksesan daripada sebuah walet itu, terutama dalam segi fasilitasnya ada pada sirip. Kalau saja RBW kita tidak bersih, khususnya yang disirip ya, tentu saja burung walet enggan untuk menginap pada burung walet. Ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kebersihan sirip pada sebuah burung walet. Baik teman-teman ya, sebagai opening saya akan menyapa dulu teman-teman yang ada di luar Pulau Kalimantan ya, karena saya berada di Kalimantan Utara ya. Terutama buat teman yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, NTB, Bali, dan lain sebagainya ya, yang tidak sempat saya sebut. Ya, harapan saya semoga saja semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang pentingnya membersihkan sirip dan apa-apa saja yang kita harus lakukan pada sirip ketika burung walet tidak mau menempel pada sirip yang kita siapkan. Karena banyak sekali terjadi di RBW teman-teman ya, sudah menyiapkan sirip tapi burung waletnya enggan mau membuat sarang di sirip, tapi bahkan cenderung untuk memilih pada media pancing seperti halnya dengan besek, steril foam, atau apapun bentuknya ya. Nah, dia lebih cenderung menginap ke media pancing disebabkan karena kotornya sirip itu. Mungkin disebabkan karena berjamur atau berdebu. Jadi sirip itu sangat menentukan sahabat Waleter ya, menentukan kesuksesan seburung walet. Apabila sirip kotor atau berjamur sudah tentu burung walet perkembangannya sangat lambat ya, dan kemungkinan juga bisa song disebabkan karena sirip ya. Nah, pada video-video sebelumnya sudah banyak sebenarnya saya ungkap tentang hal ini. Namun tidak ada salahnya kalau saya ulangi kembali ya, karena sesuatu yang diulang-ulangi tentu lebih bermakna lagi ya, lebih bermanfaat. Apalagi ini menyangkut perkembangan daripada RBW kita ya. Jadi untuk sahabat Waleter yang kira-kira yang mengalami atau yang sedang mengalami RBW stagnan ya, atau RBW-nya tidak mau berkembang, coba diperiksa ya, dievaluasi kembali RBW-nya itu, periksa, fokuskan dulu ke sirip, perhatikan sirip itu, apakah sirip itu sudah bersih atau bagaimana ya. Tentunya kalau kotor harus dibersihkan ya. Lalu bagaimana cara membersihkan sirip ya, seperti yang sering saya perlihatkan pada tutorial, bahwa sirip itu, membersihkan sirip itu tidaklah sulit sobat Waleter ya. Yang penting itu harus dilakukan dengan secara berkala ya.
Jadi caranya itu sudah tentu kita menggunakan apa namanya ya, sikat besi atau sikat ijuk itu bisa saja ya, itu tujuannya untuk menghilangkan debu-debu ya. Nah, boleh menggunakan air, boleh juga tidak menggunakan air. Kalau kira-kira harus menggunakan air, harus gunakan air ya. Tapi kalau kira-kira tidak terlalu berat, tentu saja hanya menghilangkan debunya dengan menggunakan sikat ijuk ya. Nah, seperti itu. Atau dilap-lap dengan menggunakan kain. Dan setelah kita melakukan pembersihan, tentunya kita harus mengantisipasi jamur ya dengan memberikan anti jamur. Nah, seperti itu sahabat Uleter. Jadi jangan menganggap sepele hal-hal seperti ini sahabat Uleter ya. Ini sangat menentukan. Coba aja periksa RBW ini yang kira-kira mengalami stagnan atau cenderung menurun ya produksinya, perhatikan siripnya. Apalagi yang burung walet yang tidak mau menginap pada sirip, sudah tentu sirip itu pasti kotor. Oke sahabat Uleter, kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya dalam hal sirip ya, tentang kebersihan sirip ya. Dan insya Allah saya akan menjawab sesuai kemampuan saya dan berdasarkan pengalaman saya. Oke, ini sudah banyak yang masuk, langsung saja sahabat Uleter ya. Saya buka kolom komentar. PMK nih, ya, PMN Kani. Nyimak saja. Selanjutnya Suardi Karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Haji nyimak. Ya silakan untuk Suardi Karangnya yang di PPU kalau tidak salah. Selamat bergabung. Selanjutnya Fajar Esther. Izin nyimak Pak Haji. Ya silakan. Fajar Esther ya. Walet Flores. Assalamualaikum Pak Haji. Flores hadir nyimak. Ya, terima kasih untuk Walet Flores ya, untuk selalu hadir pada live saya. Oh ya sahabat Uleter, saya baru kemarin saya tidak live ya, hampir 2 malam kalau tidak salah, karena saya berada di luar daerah, di luar jangkauan internet. Jadi malam ini kebetulan saya berada di kota ya, saya ambil kesempatan untuk live, sekalian bersilaturahmi sama teman-teman yang ada ikut live sekarang ini. Ya. Agung Lahat ikut nyimak dari Lahat, Sumatera Selatan. Salam MKC, ya salam kembali Agung Lahat ya. Selanjutnya Sutrisno. Assalamualaikum Pak Haji. Semoga dengan membagi wawasan tentang budidaya walet, rezeki Pak Haji melimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman yang mau memberikan pertanyaan silakan dirancang dulu, dikonsep dulu pertanyaannya kira-kira apa. Dan usahakan pertanyaannya ya simpel saja ya, jangan terlalu bertele-tele, cukup simpel aja, singkat dan bisa dipahami ya. Dan jangan memotong-motong pertanyaan ya, usahakan kalau sekali menjawab dilanjut aja, jangan dipotong-potong ya, nanti saya kebingungan nanti. Suardi Karang, suara Pak jelas, terima kasih informasinya untuk audio yang kita pakai ya. Oke, Suardi Karang, terima kasih. Sutrisno Playstore. Assalamualaikum Pak Rahmat. Ternyata benar kalau RBW terlalu gelap, burung walet anakan tidak mau masuk ke dalam. Kemarin saya coba buka lubang angin, ventilasi, alhamdulillah ada penambahan. Saya pantau melalui CCTV. Ya, saya berkali-kali mengatakan rumah walet yang gelap, saya kira tidak disukai anakan walet ya. Berbeda kalau misalnya indukan walet yang memang sudah berkoloni besar, gelap bagaimanapun tetap bisa nembus. Tapi kalau rekan-rekan walet itu, apalagi yang baru mulai adaptasi, tentu saja dia tidak berani masuk ya. Ya solusinya itu tadi, memberikan pencahayaan. Apapun yang kita lakukan ya, yang penting memberikan cahaya. Entah itu membuat ventilasi untuk pencahayaan, melubangi ya dinding, bukan membuat ventilasi. Entah itu atau membuka ventilasi ya, yang terlalu panjang pipanya, dilepasin aja pipa yang panjang itu. Nah, karena banyak teman-teman juga yang salah paham, salah memahami, dia menganggap bahwa
rumah walet itu identik dengan kegelapan. Sebenarnya tidak ya. Burung walet itu tidak terlalu suka dengan yang gelap. Yang dia suka itu hanya remang-remang. Masih mending kalau terang daripada gelap. Masih terang ya masih besar harapan daripada gelap. Menurut saya sangat susah ya. Apalagi sudah gelap terus dikasih lagi sekat yang siksak. Ya sudah tamat riwayatnya itu rumah walet. Anakan walet tidak akan menembus ke dalam. Apalagi tidak didukung dengan surat tarik. Nah, jadi jangan dianggap remeh sahabat letter ya. Walaupun ini agak melenceng tapi masih terkait dengan ini ya. Sebenarnya pembahasan kita adalah tentang pentingnya sirip ya, kebersihan sirip. Tapi kalau ada teman yang mau bertanya seperti halnya ini tentang pencahayaan, tidak masalah. Masih juga terkait dengan budidaya walet. Insya Allah saya akan membagikan pengalaman saya. Irwan Ujang, Assalamualaikum Pak Haji, semoga sehat selalu dari Palu menyimak. Selanjutnya Novisal Nov, Assalamualaikum Pangkalan Bun, hadir nyimak saja Pak ya. Selamat bergabung untuk Novisal ya. Dan selanjutnya Rifna Asis, Assalamualaikum Pak Haji. Izin bertanya, manakah yang lebih baik jika RBW 1212 void sebelah kiri lar arah kanan atau void tengah lar lurus? Salam dari Gorontalo. Jadi beberapa hal yang disebut ini semuanya benar ya. Tidak ada yang salah. Karena saya tertarik dengan ukurannya 12 itu sangat mendukung ya. Apapun yang kita lakukan di situ saya kira sangat mendukung ya, karena didukung oleh besarnya ruangan 12 ukuran yang sangat bagus ya. Boleh di tengah, boleh di samping ya. Nah, hati-hati dengan ukuran seperti 12 tentu di dalamnya harus dilakukan penyekatan yang tepat ya. Jangan asal sekat saja. Kalau asal sembarangan sekat, ya sudah tentu burung walet tidak bisa mengeksplor ruangan. Nah, usahakan di setiap lar akses masuk ya, akses yang disekat itu ada pencahayaan. Nah, kalau bisa luruskan ya, jangan disiksak ya. Ya, 12 harus ada penataan ruang di situ. Beda kalau ukuran 4x12, 4x20, saya kira tidak terlalu ribet ya. Tapi kalau 12 hati-hati. Karena ukuran 12 ini sebenarnya itu harus void tengah. Ya, jadi bisa berimbang kiri dan kanan void tengah. Biasanya terjadi pada rumah walet liang naga ya. Loh, sangat bagus. Tapi kalau menggunakan lubang konvensional yang datar, tidak masalah. Tapi kalau menurut saya sebaiknya di tengah. Dia berimbang kiri kanannya. Nanti kalau diberikan di sebelah sudut, sebelah kiri misalnya, tentu saja akses burung walet untuk menembus ke paling belakang tentu terlalu jauh. Tapi kalau dibagi dua, kasih void tengah tidak apa-apa. Tapi ketiganya yang disebut tadi tidak ada masalah. Yang penting tahu mensiasati ya. Pencahayaan terutama, terus penataan ruangnya, terus apa ini sampai belepotan. Penataan ditertarik seperti itu. Rifna Asis ya. Dedek Tipilin, malam Pak Haji. Bagaimana trik menginapkan burung walet di jalur lintas? Soalnya RBW saya pertama lambat berkembang dari RBW kedua, mohon penjelasannya. Saya kan sering mengatakan bahwa area lintasan itu sulit ditaklukkan. Namun tidak berarti bahwa kita tidak bisa mendapat burung walet di situ. Ya, yang penting ada usaha. Karena begini sahabat letter, menaklukkan sebuah lintasan itu sangat susah ya. Karena memang yang burung melintas itu dia berfokus untuk mencari makan untuk anaknya. Setelah pulang dia berfokus untuk mengasih makan anaknya. Begitu dia. Jadi ya sudah tentu kita dilewati saja. Namun tidak berarti bahwa di sekitar daripada RBW kita yang berada di area lintasan itu tidak ada burung walet. Di situ kan masih banyak, ya. Nah, ada anakan walet yang masih mencari makan di sekitar itu sudah tentu.
indukan walet pun masih ada. Jadi yang kita harap itu adalah burung walet yang ada di sekeliling itu. Nah, jadi untuk menaklukkan daerah lintasan sangat susah, namun masih ada usaha. Caranya bagaimana? Ya tentu dengan bagaimana cara kita mengalihkan perhatian burung walet itu yang terbang tinggi untuk turun. Ya minimal anakan walet ya. Yaitu dengan cara memberikan suara basoka ya. Menggunakan suara basoka yang bisa menjangkau jarak 1 kilo. Terus boleh juga menggunakan apa namanya ini ya, hexagonal. Itu masih bisa menunjang. Nah, bisa mengalihkan perhatian burung walet yang sedang melintas. Ya. Nah, jadi jangan putus asa sahabat uleter ya, walaupun kita berada di area lintasan, tidak berarti bahwa kita itu tidak bisa mendapatkan burung. Kan di samping RBW itu masih ada area pakan, burung walet yang saya yakin itu. Oke, Dedek Tipilin ya. Ya caranya itu tadi itu. Fasilitas itu tentu harus diperbaiki, terus bagaimana mengalihkan perhatian burung walet itu supaya dia bisa mendekat dengan cara memberikan suara basoka, ya, memasang titik basoka atau hexagonal. Pasti suatu saat nanti ada saja anakan walet yang mampir, ya. Nah itu dia. Bahrani KTB, Assalamualaikum, nyimak aja Pak Haji, salam MKC Kalimantan Selatan. Oke, selamat bergabung untuk Bahrani KTB ya, Kota Baru kalau tidak salah. Nah, Walet Flores, tema yang bagus Pak Haji. Terkadang kita abai tentang kebersihan sirip, hanya fokus ke hama yang kita takuti. Iya, jarang sekali yang bisa mengangkat hal ini. Dia berfokus kepada suara, apalagi ada kepentingan di situ. Ya, jadi sirip itu penting. Kenapa? Ya, ini saya ceritakan sedikit. Komponen lain bisa saja dia tidak seberapa efektif, ya, seperti halnya dengan penyekatan dan lain sebagainya atau Twitter penempatan, ya masih ada toleransinya. Tapi kalau sirip itu kotor tidak ada toleransi. Burung walet tidak suka. Ya, mungkin saja kita melihat secara kasat mata bahwa sirip kita itu sudah bersih. Ini penglihatan manusia ya, tapi burung walet itu tahu persis ini kotor, ini bersih. Kenapa? Hidungnya itu menempel di papan, hanya jarak 1 senti. Kalau kita kan cuma bisa melihat dari bawah, apalagi tempat gelap. Bisa saja kita menganggap itu bersih. Tapi coba ambil kain lap, kain putih ya, untuk memastikan apakah ada debu di situ. Gosok di situ. Kalau dia ada menempel di kain yang kita lapkan tadi, berarti itu kotor. Kalau sirip yang bersih, kita lap pakai kain, tidak ada menempel di kain. Ya, apalagi ada jamurnya. Dan sering saya katakan bahwa jamur ini tidak bisa dibasmi, ya, karena kita memang berada di area-area lembab, dan di satu sisi burung walet suka lembab. Kalau tidak lembab, burung walet tidak masuk. Sebaliknya juga, kalau terlalu lembab, jamur tumbuh. Mau terlalu lembab biasa saja, sedang tetap ada jamur itu. Nah, jadi caranya ya kita pemiliknya harus rutin memberikan jamur itu, dilakukan pembersihan secara berkala karena memang tetap tumbuh. Tidak ada itu obat jamur yang kita berikan hari ini selama-lamanya tidak akan tumbuh, pasti tumbuh dia. Ya, Walet Flores ya, rawat RBW-nya. Ya terutama di sirip itu. Ya sirip bersentuhan langsung ya dengan dengan sirip itu. Di situ dia menancapkan kukunya. Oke, selanjutnya Dedi Gaul. Assalamualaikum Pak Haji Bangka, ikut nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asirasik. Sehat selalu Pak Haji, izin gabung Pak. Monggo, silakan bergabung.
Like-nya 18. Tidak berimbang dengan jumlah penontonnya. Romi Diva, ya, pesannya ditarik. Ilyasa, Assalamualaikum Pak Haji, semoga sehat selalu, ikut nyimak salam dari Lombok. Ya, selamat bergabung Lombok. Ilyasa ya. Semoga sehat selalu dan RBW-nya berkembang. Daud Ruding, Assalamualaikum Pak Haji. Bombana hadir. Nyimak, semoga Pak Haji sehat-sehat selalu. Ya, silakan yang sudah hadir ini saya kasih waktu ya, saya kasih peluang untuk bertanya. Silakan. Mungkin saja, tentu saja ada hal-hal yang pernah kita temui di RBW kita, walaupun tidak terkait dengan ini ya, sirip tadi, kebersihan sirip ini. Hal-hal lain pun tidak apa-apa. Yang penting live kita ini manfaatkan ya, saling berbagi, memperluas wawasan tentang budidaya walet. Mas Sidarsi Kumbang, Assalamualaikum. Ikut nyimak, semoga Pak Haji sehat selalu. Terima kasih atas doa-doanya semua ya. Fajar Esther, maaf ada lanjutan. Mau nanya Pak, kalau sesudah on perdana 3 bulan, selain cek jamur, kotoran, debu, seandainya sirip agak lembab, apa harus dikeringkan atau ada cara lain atas pencerahannya? Salam sehat. Sebenarnya sirip itu memang tetap lembab ya. Di dalam itu kita pegang itu rada-rada basah. Memang harus begitu. Tapi jangan sampai ditumbuhi jamur. Kalau ada tumbuh jamur, ya diusahakan dikasihkan obat ya, anti jamur. Ya mestinya ruangan walet itu kalau kita pegang memang ada rada-rada basah. Kalau kering rasanya itu saya kira bukan, tidak dapat temperatur ya, kelembabannya. Ya, coba perhatikan kalau memang rumah walet itu sudah temperaturnya pas, kelembabannya, coba raba siripnya, pasti ada rada-rada basah sedikit. Nggak usah disirip, itu di dinding juga seperti itu. Ya, RBW yang sudah berkoloni rata-rata begitu. Masuk itu kita pegang seperti basah. Karena memang itulah kondisi yang diinginkan burung walet itu. Makanya gampang ditumbuhi jamur. Sutrisno Playstore, Assalamualaikum Pak Rahmat. Kalau RBW masih baru tapi sudah aktif, apakah boleh papan sirip kita lapis aluminium? Terima kasih. Saya punya sendiri kan begitu. Jadi berapa tahun ya berjalan itu, kalau nggak salah 2 tahun, nanti tahun ketiganya baru saya temukan cara itu, gunakan sirip aluminium itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih melengket tuh, sudah 8 tahun, sudah lumayan hasilnya. Ya sirip apa namanya aluminiumnya itu ya kadang robek, saya ganti lagi, tinggal staples saja kok. Karena kita mengambil sarang itu kadang-kadang salah cucuk, dan aluminium foil itu gampang sekali kena pisau. Ya, enggak ada masalah, robek aja sekalian baru diganti lagi. Gitu dia. RBW baru, RBW lama enggak ada masalah ya. Justru saya untuk RBW yang sudah berkoloni, coba-cobalah untuk meningkatkan mutu. Ya. Kualitasnya pasti bagus. Kakinya tidak coklat, terus sarangnya lebar dan warnanya putih ya. Ya karena memang tidak melengket di papan, dia melengket di aluminium. Dan sudah tentu aluminium tidak kena jamur. Seperti itu ya. Romi Diva, selamat hari ulang tahun RI ke-78. Salam NKRI ya untuk Romi Diva. Ya tadi kita masih diberi kesempatan untuk merayakan ya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, seluruh Indonesia ya. Saya juga sempat tadi hadir dalam upacara. Ya kita menghargai jasa pahlawan kita ya. Ya karena kemerdekaan ini bukan hadiah. Itu diraih karena adanya perjuangan daripada
pahlawan kita. Nah, pada hari ini kita rayakan ya, kita peringati Hari Proklamasi Republik Indonesia. Seluruh Indonesia mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaannya, apakah cuaca ekstrim panas burung walet sangat kurang bermain di sekitar area? Lalu apakah air perlu ditambah air, diperbanyak kolam terpal? Betul. Jadi apabila kondisi seperti beberapa bulan tadi, tapi sekarang ini di tempat saya sudah hujan ya, dingin sekali sekarang. Khususnya Kalimantan Utara, sekarang ini kondisi dingin ya, hampir menggigil. Nah, jadi beberapa hari yang lalu itu kan hampir 1 bulan ya, kondisi sangat ekstrim. Nah, itu perlu ada penambahan air atau terpal, seperti yang saya lakukan. Begitu memasuki musim panas, saya tambah terpal di dalam, itu pun masih keriput juga itu sarang itu. Tapi namanya juga usaha ya. Ya tambah aja. Terus untuk burung walet yang bermain tentu kurang. Pada musim kemarau kan burung walet lagi berfokus cari makan, tidak ada waktu untuk main. Begitu dia. Perlu ditambah air terpal, enggak apa-apa. Peternak ayam Kup Mandiri hadir Pak Haji nyimak. Ya monggo peternak ayam ya. Rumi Diva Sambas terancam populasi kebakaran hutan. Nah itu dia. Iya, apakah kebakaran hutan itu mempengaruhi perkembangan populasi ya? Populasi satu, iya betul, sangat. Nah, tapi jarang sekali ya. Kecuali kalau kebakaran yang besar seperti yang di Sumatera itu itu bisa saja. Terus kalau nggak salah Kalbar pernah ya. Tapi kalau kebakarannya kecil, tidak terlalu besar, enggak, saya kira tidak pengaruh. Bisa mempengaruhi, terutama dari segi asapnya, terus tempatnya dia cari makan juga. Tapi itu yang berskala besar. Tapi kalau cuma kebakaran satu lahan aja saya kira tidak pengaruh. Harus Mawardi hadir nyimak Pak Haji. Padang salam NKC, tekan like-nya. Tekan like-nya guys. Halo bro, halo guys. Like-nya kurang guys. Nggak apa-apa, yang penting ikut menyimak sini. Atik Kadir, Assalamualaikum Pak Haji, Gorontalo hadir. Ya, selanjutnya Aldo Asna hadir juga Pak Haji, salam MKC, salam kembali. Mulia Diadi, Assalamualaikum Pak Haji, cara mengantisipasi toke yang selalu masuk di gedung. Caranya, yaitu tadi sebelum antisipasi kan, belum terjadi. Jadi sebelum kita on-kan RBW itu, ya usahakan memang steril dari toke itu. Ya, usahakan akses untuk masuk ke dalam RBW itu diantisipasi. Caranya bagaimana? Pernah saya perlihatkan video, ya kita pasangi seng di sekeliling RBW itu dengan menggunakan lem tikus cap gajah kalau tidak salah. Jadi kita potong-potong seng itu 30 cm ya, mungkin 30 cm ke sekeliling, terus di seng itu ditempeli dengan lem. Itu cecak pun tidak masuk. Tapi itu berawal dari ini ya, on perdana, RBW baru. Tapi kalau sudah lama, ya tentu saja mungkin sudah ada di dalam, baru kita kasih di luar ya, tentu tidak, sia-sia saja ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengantisipasinya dengan cara menebangi pohon-pohon yang ada di samping RBW itu, yang bisa kontak langsung ya, kan ada juga tuh dahan-dahan pohon itu bisa kontak langsung dengan seng atau dindingnya, itu berbahaya, itu akses ular, toke, tikus. Jadi dipangkas, minimal dipangkas, kalau perlu ditebangi ya, karena itu juga mengganggu manuver burung. Ya itu aja. Dan setelah ada masuk tokeknya itu untuk membasminya, kalau misalnya sudah terlanjur ada, tentunya diburu ya. Setelah mati cari telurnya, masih ada telur tuh. Ya kalau membunuh toke itu harus dipecahkan telurnya juga. Kalau tidak dipecahkan dia akan menetas lagi. Ya, di mana disimpan telurnya ya, tentu di sudut-sudut ya. Di area-area yang sudut-sudut rumah walet itu.
yang susah dilihat oleh pemiliknya. Jadi membunuh toke itu tanpa memecah telurnya, ya saya kira masih berkelanjutan ya. Devung Maria, nyeleweng dikit pertanyaannya Pak Haji. Enggak apa-apa, mau nyeleweng, mau selingkuh nggak apa-apa. Apakah kelelawar mengganggu pada sangat? Hmm, toke kelelawar ini paling susah ini. Ya. Kalau lelenya menurut saya tidak terlalu ya, karena itu barang itu ya kita usir pergi, tapi kita lengah dia datang, dan juga kita ini berada di habitatnya dia. Jadi kita matikan pun, bunuh pun dia, apakah tidak ada lagi yang masuk? Masih ada, di luar sana masih banyak. Nah, caranya bagaimana supaya burung kelelawar itu tidak masuk? Ya tentu pencahayaan, dibuka pencahayaan. Kalau terlalu gelap masih masuk, yakin itu. Ya, kalau perlu, kalau misalnya di bagian bawah misalnya, biasanya itu kan suka di bawah, buka aja ventilasi satu yang terang sekali. Itu untuk sementara waktu, untuk mengusirnya, dan saya yakin tidak akan masuk lagi. Ya, jadi jangan dibuka terus setelah kelelawarnya itu kira-kira mungkin sudah 3 bulan sudah tidak masuk lagi, baru kita tutup kembali lubang itu yang kita buka cahaya itu. Kelelawar itu takut cahaya. Jadi dua hal ini, toke sama kelelawar itu sangat ditakuti. Apa yang ditakuti? Kelelawar yang ditakuti adalah bau kencingnya ya, yang sangat pesing. Kalau berada di lantai bawah sampai ke tingkat atas itu, paling atas masih keciuman. Terus toke apa yang ditakuti? Toke itu yang ditakuti itu suaranya. Ya, begitu dengar suara toke, apalagi toke itu berada di area roofing room, tidak akan masuk burung walet itu. Pasti perkembangannya lambat. Ya, dua predator itu yang sangat. Kalau tikus masih gampang dibunuh, amburi aja racun yang kayak tahu, ini besarnya, amburi aja, mati itu, dan matinya di air, penasan. Kalau toke susah. Tapi tidak berarti kita harus lengah ya, artinya kita harus bagaimana supaya apapun yang kita lakukan. Kan banyak tuh, ada yang cara memancing, memasang pancing dengan menggunakan umpan jangkrik. Ya nggak apa-apa. Atau di smash dia ya, diburu, di smash. Nah, itu untuk kelelawar, untuk toke ya itu juga dipancing ya. Dipancing, terus pasang lem. Nah, kalau untuk kelelawar yang kecil itu, yang ukuran 7 cm, 8 cm itu di smash, diburu deh. Mengganggu ya untuk pertanyaan Devung Mari ini kayaknya ini masih anggota baru ini ya, baru bergabung dia. Selamat bergabung untuk Devung. Ilyas nanya Pak Haji, RBW 6x9 kalau sudah ada lar, apa masih perlu dikasih sekat gantung blok? Tergantung 69, ya masih bisa 69 kan. Apalagi 6 ini itu tentu bagi 2 ruangan, yakin saya. Nah, itu butuh sekat blok ya, karena kalau misalnya sekat apa namanya, bukan sekat lar namanya itu, sekat blok, tapi dia sekat pintu ya. Nah, itu tentu terlalu apa ya, terlalu gelap. Nah, tapi kalau sekat gantung saya kira tidak pengaruh dia, karena yang di bendung itu yang bagian atas saja, cahaya yang kesirip ya, terlantai tetap saja dia ada pencahayaan. Nah, namanya sekat blok, memblok tiap-tiap kamar, nggak apa-apa. Siapa tadi? Elisa ya. Selanjutnya Robert Setiawan, sebelum papan sirip satu gedung dibersihkan dan ada sekat jumlah sarang walet 70. Setelah disekat dan dibersihkan siripnya, dalam 3 bulan sudah ada tambahan 50 belesan. Oh, ini yang sudah dilakukan ya? Ya, ya betapa pentingnya sirip bersih itu ya. Jadi jangan pernah lengah. Ya, karena kadang-kadang juga sirip itu kan kita malas membersihkan karena harus pakai tangga ya. Apalagi yang ukuran 2 meter, 3 meter ya.
3 meter ke atas tuh, aduh, sangat capek, memindah-mindah tangga. Tapi itu harus dilakukan, bagaimanapun sulitnya harus dilakukan, sahabat Volata, karena penting. Ya, cobalah yang stagnan itu coba lakukan. Daud Rudin, assalamualaikum Pak Ji, mau tanya apa sekarang musim mana keren musim kemarau, karena musim kemarau. Ya di tempat saya ya, tapi tidak tahu di tempat lain karena beda-beda, tergantung pola-pola apa namanya pola panennya. Di tempat saya anakan terbang. Ya musim anakan itu maksudnya itu anakan terbang, bukan yang musim menetas itu ya. Pi itu memang musim anakan tapi bukan anakan terbang. Yang ditanyakan mungkin musim anakan terbang ya. Sekarang musim anakan terbang di tempat saya. Mansur Beduh, Mansur Bombana hadir Pak Haji. Saya ikut kontennya Pak Haji, menyimak. Silakan Pak Mansur ya. Mansur Beduh agak kereba Madeceng. Ya, sehat selalu dan semoga RBW-nya bisa berkembang ya. Suardi Karang, apakah sirip dilakukan penggelapan menggunakan kain basah? Penggelapan menggunakan kain basah secara berkala sangat efektif meningkatkan kualitas sarang. Apakah sirip dilakukan menggunakan kain basah? Apapun itu ya, saya kira teman-teman bisa paham maksud saya. Yang penting membersihkan tuh, mau disikat menggunakan air, mau menggunakan lap. Yang penting intinya sirip itu harus bersih. Nah setelah bersih kering baru kita kasih anti jamur. Ya, setelah anti jamur baru kita kasih parfum. Parfum terakhir ya, jangan diputar-putar. Yang sampai ada yang mau parfum dulu baru dikasih racun. Oh nggak bisa itu, ketimpa dengan aroma racun itu. Yang terakhir itu adalah parfum. Ya. Selanjutnya Dila, mau nanya Pak, rencana RBW dipanen perdana di umur 3 tahun untuk memperbanyak lokasi. Apakah ilmu ini bisa positif dilakukan Pak? Memperbanyak populasi maksudnya ya, koloni ya. Bisa, kenapa tidak? Tapi harus korbannya itu karena sarangnya mungkin sudah bakpao, nilai jualnya rendah. Tapi koloni bertambah tidak masalah ya. Malah itu yang kita harapkan. Kalau tahan sampai 3 tahun. 3 tahun itu bukan berarti tidak ada dilakukan pengecekan. Ya, saya kira sulit ya bisa 3 tahun tuh. 1 tahun aja pemiliknya sudah kelang kabut, penasaran. Tapi menurut saya kalau memang mau lakukan 3 tahun ya, kalau tahan silakan. Tapi jangan lupa dalam 3 tahun itu harus ada perawatan terus, pengontrolan di dalamnya, dikontrol, bukan berarti 3 tahun baru dicek, enggak begitu dia. Harus ada perawatan, masuk ke dalam RBW itu mengecek apanya yang kurang, ya kita benahi seperti itu ya. Boleh. Kosam Jawa Barat ya. Kumaha Damang Jawa Barat Pak Kosam. Assalamualaikum Pak Ji. Gimana kabar Pak Haji di Sumedang? Alhamdulillah, setelah parfumnya bertambah burung waletnya. Alhamdulillah Pak Kosam ya. Ya kemarin pengiriman yang keberapa kali ya, itu nanti hasilnya nanti divideokan ya, gitu biar teman-teman tahu testimoninya. Nah, biar bermanfaat buat teman-teman juga ya. Pak Kosam ya, saya tinggalkan. Sehat selalu Pak Kosam. Selanjutnya Yusran. Assalamualaikum, belajar Pak Haji. Setiap RBW semua direspon di tempat saya. Musim apa namanya itu Pak Haji? Pakai suara apa? Setiap RBW semua direspon di tempat saya. Musim apa namanya itu Pak Haji? Jadi begini, begitu respon burung walet, musimnya merespon, ya pasti semuanya direspon, itu kan pindah-pindah. Coba perhatikan. Jadi jangan salah paham bahwa burung walet yang misalnya ada 10 burung walet di sekitar kita itu lain-lain burung walet, enggak, dia itu kan cuma pindah aja. Coba perhatikan. Pindah separuh, akhirnya kembali lagi, datang lagi.
Gitu dia. Jadi burung walet itu juga dia menyeleksi rumah walet itu, mana yang dianggap bagus, layak untuk dihuni, dia akan suatu saat nanti akan tinggal di situ. Dia datang kan bukan mau menginap, dia main-main. Coba perhatikan, sebentar dia di RW tetangga, sebentar ke kita. Memang dia datang main-main mendengarkan suara yang berbeda-beda itu. Ya semua, setiap musim respon pasti semua burung walet respon. Suara apapun dipakai pasti. Karena waktunya dia main-main. Ya suara apa saja pasti begitu. Aldo Asna, Pak Haji mau nanya, kalau ventilasi sebaiknya sesudah elbow, apakah harus ditambah pipa lagi? Sebenarnya aturan itu penambahan pipa itu ketika ada baskom di bawah, jadi dikasih panjang. Tujuannya angin masuk dia menghembus ke permukaan baskom dan memberikan penguapan gitu loh. Tapi kadang-kadang kulihat ada elbow ya, mestinya itu tidak dipasangkan pipa, dipasangi ukuran 30 cm. Untuk apa itu? Kan menutup cahaya namanya. Kalau mau panjang-panjang sekalian, pasang kasih di atas permukaan baskom itu atau kolam. Itu kenapa dipotong-potong? Itu kan cuma menggelapkan. Sementara ruangan itu butuh pencahayaan. Biar aja itu kayak lampu-lampu apa namanya itu ya, di permukaan apa itu, elbow itu ada cahaya yang menempel di dinding, itulah pencahayaan namanya. Ya, dikira-kira juga kalau misalnya ada ditutuplah dia dengan cara pipa panjang tadi. Tapi kalau kira-kira gelap, buka aja pipanya itu, tidak ada masalah itu. Ya tujuan pipa itu kan untuk menutup cahaya, ya kan? Jadi kalau RBW yang gelap itu aja dengan membuka ventilasi apa namanya itu, pipa itu yang menempel pada elbow yang ke bawah, buka aja pasti memberikan pencahayaan remang. Karena kalau ditambah pipa, saya lihat jadi gelap. Iyalah, karena tujuannya itu memang untuk menggelapin. Nah, kecuali kalau yang panjang, yang sampai ke baskom itu untuk memberikan penguapan kepada permukaan air itu. Ya. Nah, tetapi kalau pipa dibuka, jadi remang-remang. Itulah dia bukalah. Coba buka aja. Itu memang yang diharapkan tuh. Aldo Asna ya. Saya punya rumah walet nggak ada pakai pipa itu, semua elbow. Nah, kalau terlalu gelap saya sumbat dia sama kain atau plastik. Diatur dia, kan bisa dilihat pencahayaan di situ. RW saya bisa jalan tanpa senter.